Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asrin Erin selaku moderator dari kelompok 2. Dan adapun pemateri lainnya yaitu yang pertama Reza dan yang kedua adalah Sukmawardana. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk mengefisienkan waktu, yang pertama yaitu Saudara Reza akan membawakan materi pertama. Ya, langsung saja untuk materi pertama, yaitu penyuntingan berdasarkan bidang suntingan. Yang pertama, penyuntingan naskah atau copy editing. Kategori penyuntingan ini fokus pada pengecekan tata bahasa, ejaan, tanda baca, penggunaan kata yang tepat, dan kesesuaian antar gaya bahasa dengan konteks yang dimaksud. Yang kedua, penyuntingan substansi atau substantif editing. Kategori penyuntingan ini fokus pada perbaikan substansi teks termasuk struktur dan alur cerita, analisis plot dan karakter, kejelasan, kesesuaian, dan konsistensi isi. Yang ketiga, penyuntingan ilmiah atau scientific editing. Kategori penyuntingan ini khusus untuk teks ilmiah seperti jurnal, makalah, atau tesis. Fokus penyuntingan ini adalah pengecekan keakuratan, kejelasan, konsistensi, dan penulisan yang sesuai dengan format penulisan ilmiah. Yang keempat, penyuntingan teknis atau technical editing. Kategori penyuntingan ini fokus pada penyuntingan teks yang berhubungan dengan bidang teknis seperti dokumen manual, petunjuk penggunaan, atau spesifikasi teknis. Fokus penyuntingan ini adalah memastikan kejelasan dan konsistensi dalam penulisan teknis. Yang kelima, penyuntingan konten digital atau digital content editing. Kategori penyuntingan ini fokus pada penyuntingan konten digital seperti website, blog, atau media sosial. Fokus penyuntingan ini adalah memastikan konten sesuai dengan tujuan target audience dan memperbaiki SEO. Yang keenam, penyuntingan video atau video editing. Kategori penyuntingan ini fokus pada pengolahan dan penyuntingan video, termasuk pemilihan klip, penyusunan urutan, pengeditan warna dan suara, penggunaan efek, dan penambahan teks atau animasi. Untuk materi kedua yaitu kategori penyuntingan berdasarkan bahan suntingan. Yang pertama, teks. Penyuntingan teks melibatkan perbaikan ejaan, tata bahasa, sintaksis, dan gaya penulisan untuk memastikan teks tersebut mudah dipahami dan bermakna. Yang kedua, gambar. Penyuntingan gambar meliputi pengeditan foto dan grafis untuk meningkatkan kualitas, mengubah ukuran, dan memperbaiki warna dan kecerahan. Yang ketiga, audio. Penyuntingan audio melibatkan pengeditan rekaman suara untuk menghilangkan kebisingan, memperbaiki volume, dan memperbaiki kualitas suara secara keseluruhan. Yang keempat, video. Penyuntingan video melibatkan pengeditan rekaman video untuk mengubah urutan, menambah atau menghapus bagian tertentu, dan memperbaiki kualitas visual dan audio. Yang kelima, data. Penyuntingan data melibatkan pengeditan dan analisis data untuk memastikan akurasi dan validitas data serta menghasilkan informasi yang dapat dipahami. Baik, saya akan melanjutkan pemilihan bahan suntingan. Ada beberapa tips untuk memilih bahan suntingan berdasarkan jenis dan tujuan yang ingin disunting. Yang pertama, pertimbangkan tujuan tulisan. Bahan suntingan yang dipilih harus berdasarkan tujuan tulisan. Kemudian, yang kedua, perhatikan kredibilitas sumber. Jika bahan suntingan berisi informasi dan data, pastikan sumbernya kredibel atau terpercaya. Kemudian selanjutnya, hindari plagiarisme. Pastikan bahan yang dipilih bukan merupakan hasil plagiarisme atau pencurian karya orang lain. Kemudian selanjutnya, pilih bahan suntingan yang relevan. Pastikan memilih bahan suntingan yang relevan dengan topik tulisan dan dapat menambah nilai pada tulisan. Kemudian selanjutnya, pertimbangkan kepentingan pembaca. Pilih bahan suntingan yang menghibur dan memberi solusi pada masalah yang dihadapi oleh pembaca. Kemudian selanjutnya yang terakhir,
pertimbangkan gaya dan format tulisan. Jika tulisan bersifat formal, maka bahan suntingan yang dipilih juga harus formal dan akademis. Selanjutnya, pengorganisasian bahan suntingan. Ada beberapa tips untuk melakukan pengorganisasian bahan suntingan. Yang pertama yaitu tentukan tujuan dan audiens. Sebelum melakukan pengorganisasian, terlebih dahulu kita harus menentukan tujuan dan audiens. Kemudian yang kedua, membuat daftar isi. Daftar isi membantu dalam mengorganisasikan bahan suntingan ke dalam bagian-bagian yang logis dan struktur. Kemudian yang ketiga, gunakan struktur hierarkis. Organisasi bahan suntingan yang baik akan memperhatikan struktur hierarkis yang baik pula. Kemudian selanjutnya, gunakan kode warna atau label. Jika bahan suntingan Anda terdiri dari berbagai jenis konten, misalnya gambar, video, audio, kemudian gunakan kode warna atau label untuk membedakan jenis konten tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu gunakan kata kunci agar lebih mudah dicari oleh pengguna. Itulah materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.